Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wasyukra lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah membadah atau berjumpa para sepuh ini, sepuh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mulia. Moga kita sareng-sareng tetap baik ling-ling dan kita sekedap berkaitan kangge nambahi kekuatan iman Islam kita lan amal saleh kita sipun kita wonten ing alam dunya menika. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu lajengaken kalau ini kula aturaken terkait dengan anisil qabri. Wa fi Fathil Qadiri disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Ruwiya an Aliin karramallahu wajhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra 'ala al-maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata summa wahaba ajraha lil amwat u'tiya min al-ajri bi'adadil amwat. Dipun ngendikaken wonten ing kitab Fathul Qadir, kitab hadis menika dipun riwayataken saking putra mantunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih menika Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sering kula aturake sahabat Ali menika kejawi putra mantu, tapi beliau menjadi santri Rasul, menjadi murid panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sejak masih kecil. Maka pada akhirnya kemudian dijodohkan kepada putra Nabi dengan putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah. Niku nanti ngendika mireng saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man marra 'ala al-maqam. Ini etika tata krama ketika kula panjenengan sedaya berjalan melewati makabir. Makabir itu makbarah. Wong Jawa ngarani sarean. Ada yang mengatakan makam. Makam sarean kuburan. Ketika kita melewati sarean sekalipun tidak pokok di situ, mboten lenggah, hanya lewat saja. Niku menawi yang dilewati adalah makabir atau makbarah muslim muslimah, maka tentu kita doakan. Maka yang pertama kalau kita bisa dengan berhenti, tentu kita doa assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Itu ketika beruluk salam. Ternyata nyuwun sewu, uluk salam sering ugi kula aturake terhadap orang yang masih seger bugar, masih sehat. Kita berkewajiban untuk sesama saling mendoakan. Terus penjenengan
lagi. Kemudian ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semuanya mencakup. Itu nikmatnya jadi orang Islam. Jadi setiap kita bertemu, kita didoakan oleh sesama, saling mendoakan. Maka ketika penjenengan mendengar salam, sering keluar dari assalamualaikum, segera menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sesama yang masih ada di dunia dan bertemu dalam tatap muka. Lalu ketika kita melewati bahkan berhenti sejenak, misalnya, itu jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur boleh, ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat. Wakil temen nggih, kula dereng saged ngaten, ya sok assalamualaikum rampung. Mepetnya ngoten. Ya ahlal kubur ngoten mawon, upama ora iso antum salamuna wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Upamane. Lho makane nek bener cara-cara penjenengan lebih dulu menempati kuburan. Antum salamuna mendahului kami, wa nahnu dan kami. Bagi kami itu artinya kita semua. Nahnu bikum denganmu lahiqun insyaallah. Nanti akan ketemu. Insyaallah lain waktu kita akan berjumpa. Tinggal tunggu waktu saja karena kita memang hakikatnya menunggu giliran. Cuma bedanya ketika kita salam dengan sana tidak menjawab secara langsung. Kaget dengan jawab assalamualaikum ya waalaikumsalam ini tapi nyaut karena apa? Ruh itu tidak meninggal, ruh itu tidak mati, ruh itu nyambung bagi umat muslim. Tapi ini bila mana makbarnya kuburannya muslim. Tapi ketika penjenengan melewati kuburan yang bangunannya besar, ya orang mengatakan kuburan itu masih bukan muslim yang gede-gede tinggalnya. Ini kurang semang, nggak usah, karena bukan satu iman, nggak nyambung, nggak konek. Lalu yang kedua, setelah mendoakan salam, bolehkah kita kemudian mendoakan yang lain yang membaca ayat Al-Quran, ayat Al-Quran atau surah min surah Al-Quran. Nah, Sayyidina Ali yang dikaki bilang saya kaji Nabi, bacakan Al-Ikhlas. Paling gampang. Kalau tidak Al-Ikhlas, ada wafil riwayat suratul Fatihah lah yang umum biasa. Saya sudah alhamdulillah bukan menyombongkan, ini mencontohkan barangkali penjenengan dereng. Ketika saya berjalan lewat menuju misalnya arah Pakelan, tadi datang Jogja atau datang arah Brebes, melewati Gilo, entah itu dari sana mesti kita usahakan suratul Fatihah sambil lewat Al-Fatihah. Karena saya yakin di sana banyak muslim bagi saudara-saudara kita. Berharap apa? Ketika kita mendoakan mereka tetap nyambung dan manakala saat kula jenengan sudah ada berada dalam tempat yang sama juga ada yang mendoakan. Karena kita yakin ya, bahwa tidak pernah terputus, apalagi anak dengan orang tua yang sudah tertulis ya, yang sudah dikatakan oleh baginda Rasul ya, waladun sholihin yad'ulah, anak yang mendoakan orang tua. Loh, anak yang mendoakan orang tua itu belum pernah aturan ugi bahwa hubungan kita, kewajiban kita terhadap orang tua dan yang dianggap orang tua itu ada 3. Yang pertama ya, anak orang tua yang melahirkan, itulah orang tua nasab. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan lantaran ya, sebagai wasilah, sebagai lantaran, memberikan pengalaman. Itu adalah guru. Di sanalah misal gini loh, banyak guru kita, orang-orang tua kita yang sudah mengajarkan kita. Ini makna orang tua dalam hal ilmu. Kemudian yang ketiga, orang-orang tua kita musyawarah, mertua. Itu juga orang tua kita. Kenapa? Yang menjadikan wasilah kita punya keturunan, anak, putu, cucu.
cangkang, warai, gudeg-gudegan, bersiul dan seterusnya. Itu lantaran musyawarah. Maka ketiganya ini menjadi orang-orang tua kita doakan nyambung. Nek mampu suratul Ikhlas di gua ini kaki ihda asrota 11 kali. Kemudian summa wahaba, kita niatkan, ya Allah, saya membaca ini karena tujuannya ya Allah, dimardhatillah. Kemudian kalau ada pahala, Allah berikan pahala, kita tujukan kepada amwat. Kenapa? Karena tadi doa kita kepada amwat, para orang-orang yang sudah meninggal, itu di sana macam-macam. Ada yang memang mendapatkan kenikmatan, ada yang memang diringankan siksanya, ada yang memang lagi disiksa bertubi-tubi karena sebab perbuatannya ketika di dunia. Tapi dia muslim, dia muslim, maka minimal dengan itulah kemudian kita doakan surat Al-Fatihah. Lalu kata Sayyidina Ali mendengar Rasul dawuh, "Uqtiya minal ajri bi adadil amwat." Yang membaca entah itu suratul Fatihah, entah itu suratul Ikhlas, ya, itu akan diberikan pahala oleh Allah bi adadil amwat, dengan sejumlah orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur itu. Ini luar biasa. Kita tidak bisa menghitung berapa ribu, berapa orang yang ada di misal di wilayah saja gitu. Sejak tahun sekian sampai tahun sekian sampai sekarang berapa yang muslim berapa. Nah, itu kita baca itu Sayyidina Ali ketika ya, mendengar dari Rasulullah, yang membaca itu akan mendapatkan ujroh ya, minal ajri ya. Ujroh itu sebetulnya upah bahasanya. Ujroh sawab ya, yang tentu tidak langsung diberikan di dunia ya. Untuk siapa yang membaca tadi di adadil amwat. Oh, berarti saling melengkapi, iya. Ketika kita mendoakan mereka, di sisi lain mendapatkan maghfirah, tetapi kita, mohon maaf bahasa kafir, dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amwat yang ada. Orang-orang yang mati di sana. Tentu yang muslim. Ternyata bagi kita setiap langkah, setiap waktu, setiap saat itu tidak lepas banyak sekali kesempatan untuk berbuat baik kangge orang lain ataupun orang lain dan untuk diri kita. Nah, inilah hikmahnya manusia saling mendoakan, baik yang sudah masih ada maupun yang sampun boten. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mugi-mugi seketika buat berarti kami ingin kata waktu pribadi dan bermanfaat kemudian seperti kalau kami subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.